Selamat datang pada pembelajaran tahun keempat CFHC IPE. Teman-teman, saya Syahirul Alim dari Departemen Keperawatan Dasar dan Emergensi FKK UGM. Kali ini kita akan belajar terkait dengan hazard pada penanggulangan bencana. Seperti yang teman-teman ketahui, bencana merupakan gangguan fungsi pada masyarakat yang mengakibatkan kerugian pada manusia, material, ekonomi, atau juga lingkungan. Yang mana kejadian ataupun kondisi ini melebihi dari kemampuan masyarakat tersebut ya, untuk bisa menangani dari kondisi atau permasalahan tadi. Ini yang sebagai definisi bencana oleh WHO di tahun 2007. Ya, seperti teman-teman ketahui bahwa bencana ini ya akan terjadi apabila ada satu hazard. Dari hazard tersebut akan menjadi event atau kejadian yang mengakibatkan damage baik struktural ataupun fungsional, yang nanti akan mengakibatkan needs, emergency, baru kondisi disaster. Nah, apabila hazard ini tidak ada, maka event dan kejadian seterusnya juga tidak akan terjadi. Dalam artian berarti bencana tidak akan terjadi. Dalam satu konsep di penanggulangan bencana bahwa risiko bencana ini sama dengan pengalian dari 3 komponen, yaitu hazard, exposure, dan vulnerability. Jadi hazard ini merupakan satu komponen penting yang akan mempengaruhi dari risiko bencana suatu tempat atau suatu wilayah. Nah, teman-teman, untuk hazard ini didefinisikan sebagai suatu kondisi, aktivitas manusia, substansi atau bahan, atau juga fenomena alam yang berbahaya atau membahayakan, yang bisa mengakibatkan kematian, cedera, atau dampak kesehatan yang lainnya. Bisa juga mengakibatkan kerusakan bangunan, terganggunya layanan sosial dan ekonomi, dan atau kerusakan pada lingkungan. Nah, teman-teman, untuk hazard ini mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, bahwa kondisi ini atau hazard ini bisa mempunyai potensi energi yang bisa dikeluarkan dan menyebabkan suatu kejadian atau event. Ya, sehingga akan nanti dampaknya pada kesehatan manusia, material, aktivitas, dan atau kerusakan lingkungan. Natural hazard juga bisa dikarakteristikan dari intensitas atau magnitudenya, kemudian kecepatan onsetnya, durasi, dan juga area yang terdampak. Teman-teman, untuk hazard ini diklasifikasikan menjadi 5 hazard. Yang pertama biological hazard, yang kedua environmental hazard, yang ketiga geological atau geophysical hazard, yang keempat hydrometeorological hazard, dan yang terakhir adalah technological hazard. Nah, untuk biological hazard sendiri yang pertama yaitu suatu substansi atau organisme yang dapat membahayakan pada kesehatan manusia atau juga binatang. Contohnya gampang ya teman-teman, saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19 yang diakibatkan oleh biological hazard. Ya, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2 yang mengakibatkan penyakit COVID-19 dan mengakibatkan pandemik di dunia ya secara global. Baik, teman-teman, untuk hazard berikutnya yaitu environmental hazard ya ataupun hazard lingkungan ya. Bentuk hazard ini bisa berupa kimiawi, alamiah, atau juga biologis. Hazard ini biasanya diakibatkan oleh satu kondisi seperti degradasi lingkungan, polusi udara, air, atau tanah. Dan contoh yang bisa kita berikan untuk hazard ini yaitu misalkan penggundulan hutan, ya, degradasi tanah, hilangnya biodiversity, salinisasi, dan juga peningkatan tinggi dari permukaan air laut. Teman-teman, berikutnya hazard yang akan kita bahas yaitu geological atau geophysical hazard. Nah, hazard ini berasal dari dalam perut atau bawah bumi. Jadi bisa dicontohkan untuk hazard ini yang nantinya akan menjadi event atau kejadian yaitu hazard gempa bumi, ya,
aktivitas dari gunung berapi, dan hazard tanah longsor, likuifaksi, kerusakan permukaan tanah, dan juga aliran lumpur dalam tanah. Nah, teman-teman mungkin akan mengklasifikasikan tsunami ya ke dalam geological serta geophysical hazard ini. Tapi sebenarnya tsunami yang merupakan aktivitas gelombang laut yang tinggi ini diakibatkan bisa karena adanya gempa bumi atau letusan gunung berapi di dasar laut. Tapi tsunami ini juga bisa diakibatkan oleh satu aktivitas, yaitu aktivitas gelombang air laut yang mana menjadi klasifikasi di coastal water related hazard ya, jadi hydrometeorological hazard. Nah, memang ada kondisi di mana tsunami juga terkait dengan coastal water related hazard. Nah, untuk contoh geological hazard ini, contoh kejadiannya bisa kita sebutkan, misalkan tanah longsor ini yang memakan korban jiwa yang banyak, yaitu yang diakibatkan oleh gempa bumi di Cina tahun 2008 dan juga di Taiwan tahun 99. Nah, untuk hazard berikutnya teman-teman yaitu hydrometeorological hazard. Ya. Hazard ini berbeda dengan hazard sebelumnya. Ini berasal dari atmosfer, hidrologis atau oceanografis. Contoh untuk hazard ini yaitu cyclone tropis, bisa typhoon atau badai, banjir, termasuk juga banjir bandang atau flash flood, kekeringan, gelombang panas, peningkatan gelombang laut, ya. Dan hazard ini juga bisa memicu hazard lain seperti tanah longsor, kebakaran hutan, ataupun epidemik. Hazard berikutnya yang akan kita bicarakan pada kali ini yaitu technological hazard. Jadi teman-teman sudah paham ketika mendengar kata technological berarti suatu hazard ini berasal dari satu kondisi teknologi ataupun juga industri. Tapi bisa juga sebagai bentuk dari prosedur yang berbahaya atau kegagalan infrastruktur atau juga adanya satu aktivitas manusia yang membahayakan. Contoh dari technological hazard ini bisa berupa polusi industri, radiasi nuklir, limbah berbahaya, bendungan yang jebol, kecelakaan transportasi, ledakan di pabrik atau industri, ya, ataupun ledakan nuklir. Nah, ini hazard ini juga bisa meningkat secara langsung akibat kejadian yang dipicu dari natural hazard ya. Jadi bisa juga dipicu oleh hazard yang lain sehingga terjadi technological hazard ini. Nah, contoh kejadian yang paling besar ya di dalam technological hazard ini, contohnya adalah ledakan di reaktor nuklir di Chernobyl. Nah, teman-teman mungkin ada yang bertanya, bagaimana sebenarnya kalau multi hazard itu? Ya, ini kalau multi hazard ya sesuai yang didefinisikan oleh UNDRR tahun 2021 adalah kejadian, peristiwa atau kondisi ya, yang mana bisa mengakibatkan bahaya yang berdampak pada kerugian baik material maupun imaterial yang diakibatkan adanya lebih dari satu potensi bahaya. Jadi bisa diambil keywordnya yaitu lebih dari satu potensi bahaya, dikatakan sebagai multi hazard. Dan ini kalau multi hazard ini bisa kita klasifikasikan menjadi 3 klasifikasi berdasarkan efeknya sebenarnya. Yang pertama aggregate multi hazard, yang kedua cascading multi hazard, yang ketiga compound multi hazard. Ya, untuk aggregate multi hazard ya teman-teman bisa membayangkan kalau ada 2 kejadian ya di 2 wilayah, misalkan ada banjir di Kabupaten Sleman, kemudian ada juga banjir di Kabupaten Bantul yang sama-sama akan mengakibatkan kerugian pada masyarakat yang terdampak. Nah, ini adalah contoh aggregate ya, di mana kedua hazard ini menciptakan 2 kejadian atau 2 event yang berdampak pada masyarakat. Tentunya dampak ini ada yang sama, ada yang berbeda di kedua masyarakat di wilayah, misalkan tadi Kabupaten Sleman maupun Kabupaten Bantul. Berikutnya untuk multi hazard dengan klasifikasi cascading multi hazard effect, yaitu apabila terjadi satu kejadian, misalkan dari hazard natural hazard
yaitu misalkan ada badai ataupun siklon misalkan kita contohkan siklon Dahlia. Kemudian dari badai atau siklon ini mengakibatkan banjir, ya, yang mana banjir ini berakibat pada satu kondisi pemadaman listrik. Ya, jadi teman-teman bisa bayangkan ya, jadi siklon, kemudian menjadi banjir gitu ya, dan berdampak pada pemadaman listrik. Di mana pemadaman listrik ini berakibat di satu laboratorium misalkan terjadi bahan kimia yang bocor gitu ya, akibat pemadaman listrik tadi. Nah, kondisi dari tadi siklon gitu ya ataupun badai Dahlia kemudian menjadi bocornya bahan kimia ya. Ini yang dinamakan sebagai cascading. Jadi semakin efeknya semakin meningkat ya. Jadi bukan hanya efek dari siklon atau badainya itu sendiri, tapi efek dari banjirnya, kemudian efek dari pemadaman listriknya mengakibatkan bocornya bahan kimiawi dari satu laboratorium. Nah, ini yang klasifikasi multi hazard yang kedua. Untuk klasifikasi multi hazard yang ketiga, teman-teman, yaitu compound multi hazard effect. Ini bisa kita contohkan kondisi saat ini ya. Jadi apabila ada dua hazard yang berbeda terjadi pada satu wilayah ya pada waktu yang bersamaan. Contohnya saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, kemudian di daerah Sleman misalkan ya, di wilayah Kabupaten Sleman terjadi juga letusan Gunung Merapi. Ya, ini contoh saja. Letusan Gunung Merapi kemudian akan mengakibatkan dua hazard ini, dari dua hazard yang mengakibatkan dua kejadian ini akan menjadikan efek yang semakin besar tentunya ya. Bagaimana kita masyarakat kita akan mendapatkan akibat dari dua kejadian ini di waktu yang sama. Oke. Nah, teman-teman, demikian yang bisa disampaikan terkait dengan hazard pada penanggulangan bencana. Tadi kita sudah belajar terkait dengan definisi dari hazard. Terus kita juga sudah belajar terkait dengan karakteristik hazard. Yang berikutnya kita belajar terkait dengan klasifikasi hazard. Dan terakhir teman-teman, kita sudah belajar terkait dengan multi hazard. Dan nanti untuk teman-teman kita akan pelajari ini dengan lebih detail lagi. Ya, nanti silahkan bisa diakses pada Gamel untuk sumber-sumber pembelajaran. Kemudian juga teman-teman bisa mengakses untuk material baik dalam bentuk dokumen ataupun media ya untuk pelajaran terkait dengan hazard ini. Tetap semangat belajar teman-teman dan selamat mengikuti pembelajaran di tahun keempat CFA CIPE ini.